Ya, kita lanjutkan diskusi kita, Saudara, dengan Pak Sarjito dan juga Pak Wisnu. Saya ke Pak Wisnu lagi dulu. Pak Wisnu, masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan para pinjol ilegal. Nah, langkah apa saja yang dilakukan kepolisian untuk menindak para pinjol ilegal ini? Baik, Mbak. Jadi kami telah menyampaikan perintah kepada jajaran, baik di Polda dan Polres, untuk dapat menerima setiap keluhan masyarakat terkait dengan pinjol. Jadi pinjol ini bukan menjadi kewenangan dari Barreskrim atau pusat, tetapi dapat diterima dan menerima laporan informasi dari masyarakat. Tentunya apabila masyarakat menerima informasi apapun korban dari pinjol, dapat melaporkan ke seluruh polsek yang ataupun polres yang ada di seluruh daerah. Kita membantu polres atau polsek apabila mendapat hambatan terkait dengan teknis dan taktis dalam penguapan pinjol ilegal. Jadi kami dari kepolisian baik dari Polres, Polsek dan Mabes akan menindak tegas para pelaku pinjol ilegal yang menyusahkan masyarakat. Oke, baik. Tapi Pak Wisnu, saya boleh follow up juga ya. Kalau kita lihat banyak yang ditangkap sama pihak kepolisian, sudah ketahuan Pak motif-motifnya apa saja, pencucian uang atau komplotan segala macam gimana? Jadi kami bekerjasama dengan PPATK untuk melihat bagaimana transaksi keuangan dari para pinjol ilegal. Dan kita salah satu pinjol ilegal yang kita mengedepankan bagaimana mencari tindak pidana melalui follow the money. Dan kita berhasil mengungkap salah satu pinjol ilegal yang dananya berasal dari luar negeri, dari China. Kita juga bisa menangkap para pelakunya dan kita juga berhasil melakukan tindak pidana pencucian uang yang bekerjasama dengan teman-teman dari PPATK. Ya, cukup menggemaskan ya, bikin geram ya. Ada orang luar yang memporak-porandakan sistem keuangan, orang susah dimanfaatin gitu kan. Saya ke Pak Sarjito lagi. Pak Sarjito, kalau kita kembali ke proses yang sudah penangkapan bertubi-tubi ini, apakah memang sudah sangat efektif menekan keberadaan pinjol ilegal? Lalu kemudian bagaimana mungkin pantauan dari patroli cyber? Saya beberapa saat yang lalu berkomunikasi dengan korban pinjol ilegal. Dan saya tanya, temanmu banyak nggak yang kena pinjol ilegal? Banyak Pak, lebih dari 10 paling nggak teman dia. Dan semuanya nggak bayar. Artinya apa? Kenapa mereka nggak bayar, nggak ditagih lagi? Ini berkat timnya Pak Wisnu dan semuanya di seluruh Nusantara. Tetapi ini kan sebenarnya hal yang kurang bagus juga gitu loh. Jadi penekanan tindakan represif dilakukan oleh Polisian Republik Indonesia sangat efektif untuk menekan pinjol ilegal. Tapi ini nggak boleh bersifat sementara dalam artian mereka itu diam-diam. Artinya apa? Sebenarnya memang harus ada alternatif pembiayaan yang dikeluarkan oleh kita di Indonesia, baik industri perbankan dan sebagainya, untuk memudahkan masyarakat mengakses keuangan at any time. Dan ini juga melalui tim percepatan akses keuangan daerah di beberapa daerah sudah dilakukan. Dengan demikian lewat BUMDes dan sebagainya mereka bisa pinjam jam berapa aja. Karena apa? Masyarakat mereka memang, kenapa mereka terjerat pinjol ilegal? Karena mudah. Mereka bahkan barangkali tahu persis konsekuensinya. Nekat, yang saya tadi bilang, tidak tahu diri. Tetapi kembali lagi, pendanaan masyarakat lewat pinjaman peer-to-peer lending yang sekarang diawasi oleh OJK sebenarnya tujuannya adalah untuk membantu masyarakat dan UMKM yang saat ini masih banyak membutuhkan pendanaan yang sulit untuk mengakses di industri perbankan. Dengan demikian, kalau ditanya apakah setelah sekarang sudah efektif, at the moment itu sangat efektif. Tapi ini nggak boleh temporary karena timnya Pak Wisnu juga bisa kelelahan kalau setiap saat itu harus berurusan dengan pinjol ilegal yang tutup mutan, ada lagi. Dengan demikian, harapan saya harus ada two ways. Masyarakat juga harus sadar, pertama, pastikan ke peer-to-peer lending atau pinjol yang berizin atau terdaftar dari OJK. Itu satu. Yang kedua, baca dulu setiap kalau mau pinjam konsekuensinya apa. Yang ketiga, kita harus bersama-sama menyediakan pendanaan buat masyarakat agar masyarakat itu bisa memperoleh akses pendanaan yang relatif murah, tapi mudah diakses dan tidak mencekik leher. Saya kira itu solusinya. Pun kalau kita nggak bandingkan dengan perbankan sama pinjol legal saja, tampaknya pamor dari pinjol ilegal ini lebih bersinar ya Pak Sarjito? Karena semua yang
lebih mudah, sama dengan kalau orang bicara rentenir, ada yang bilang pinjol ini rentenir online. Orang kalau pinjam jam 10 malam, ke banknya udah tutup, ke BPR juga udah tutup, tapi ke rentenir itu gampang. Nah, bagaimana kita lewat nawacita Presiden itu bisa setiap daerah itu lewat di kami itu ada tim percepatan akses keuangan daerah, bagaimana pemerintah daerah juga bersama-sama bisa memberikan pinjaman kepada masyarakatnya dengan cara-cara yang mudah dan dengan biaya lebih murah, dan ini sudah dilakukan di beberapa daerah. Jadi sebenarnya kita harus bersama-sama sehingga enforcement yang dilakukan oleh Pak Wisnu dan tim itu ada saatnya akan selesai karena masyarakat sadar harus ke yang legal, kemudian juga memang ada pendanaan dari lembaga-lembaga keuangan yang legal. Gitu. Menyediakan sumber pembiayaan yang gampang dijangkau sama masyarakat gitu ya. Saya ke Pak Wisnu menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sarjito. Apakah memang kalau kita tidak menyediakan yang tadi ya akses keuangan yang gampang untuk masyarakat, ini makin mempersulit pemberantasan dari pinjol ilegal? Begini, Mbak. Jadi Polri selalu memberikan bantuan dan solusi terhadap kasus yang kita tangani. Kami sampaikan kepada aparat, kepada teman pemerintahan bahwa penegakan hukum adalah tindakan terakhir apabila ada tindakan yang lebih baik kepada masyarakat. Pinjol ini adalah suatu rangkaian pinjaman yang sangat cepat, efektif, dan efisien, namun tidak aman. Saya sampaikan kepada pemerintah untuk kita bisa mencari solusi terhadap pinjol ini. Berikanlah solusi kepada masyarakat yang saat ini tentunya dalam menghadapi COVID-19 ini menghadapi permasalahan keuangan yang sangat sulit. Untuk itu kami mendorong teman-teman dari OJK, dari BI, dari Kementerian Koperasi untuk mencari solusi bagaimana ada sistem perbankan yang dapat diterima masyarakat dengan cepat, efektif, dan aman. Sangat membantu masyarakat. Tentunya kami selain melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku pinjol ilegal, solusi dan bimbingan kepada masyarakat bahwa masyarakat untuk meminjam kepada pinjol yang legal atau kepada perbankan yang konvensional. Tentunya saya sampaikan kepada teman-teman perbankan, berikanlah solusi, berikanlah sasaran yang mudah bagi masyarakat. Karena ini pandemi, ini membutuhkan peran serta dari pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang cepat. Gitu. Yang kita sampaikan kepada teman-teman dari kementerian dan lembaga berkoordinasi mencari solusi pada masyarakat ini. Dan tentunya Mbak sampaikan bahwa Polri tidak henti-hentinya untuk menindak para pelaku kejahatan. Baik, itu solusi ke depan yang memang benar harus ada gitu ya Pak, supaya kita bisa mematikan operasional ini. Saya ke Pak Sarjito, kalau begitu Pak Sarjito, ke depan bagaimana lagi upaya regulasi di pinjol ini supaya tidak terjadi kebocoran di pinjol ilegalnya. Maksudnya kan kemarin sudah ada kemajuan ya, kita kerjasama dengan Play Store di mana kalau mau bikin aplikasi harus berlisensi, itu langkah yang sangat baik gitu. Tapi berikutnya apa yang kita lakukan untuk membatasi berkeliarannya, bertumbuhnya jumlah pinjol ilegal? Baik, sebenarnya tadi disampaikan juga oleh Pak Wisnu bahwa kita ini harus pastikan bahwa masyarakat membiasakan diri dan menahan diri untuk meminjam kepada pinjol yang terdaftar atau berizin dari OJK. Itu satu. Karena dengan begitu apabila mereka melakukan tindakan yang tidak patut atau melanggar hukum, kita bisa tindak. Yang kedua, kita harus juga dari preventif hukum. Kita ingin bahwa ada kriminalisasi di ketentuan perundangan yang tidak hanya dari tindak pidana umum, jadi nanti akan dikriminalisasi apabila ada pinjol ilegal seperti perbankan ilegal, manajer investasi ilegal. Kemudian yang lain bahwa kita juga harus memastikan bahwa masyarakat tersedia oleh mereka cara-cara meminjam yang lebih mudah dan lebih bagus dan aman, dan ini yang saya sampaikan tadi lewat tim percepatan akses keuangan daerah. Itu di setiap daerah itu sudah mulai banyak gubernur dan wali kota dan bupati membuat namanya kredit melawan rentenir. Dan itu lebih mudah. Juga program-program pemerintah yang lain. Nah ini yang saya himbau kepada masyarakat juga harus mampu menahan diri. Sama dengan narkoba, di depan mata kita punya banyak kesempatan. Tetapi kita harus juga bisa menahan diri. Dengan demikian, pastikan ke yang legal,
kemudian yang kedua juga menahan diri untuk tidak meminjam asal minjam. Konsekuensinya Harus mengukur Dan ini kemampuan bagian diri dari gitu ya Pak pendidikan Sarjito. masyarakat. Iya, jadi ini kembali lagi ini bukan soal literasi, tapi soal juga mentality. Kesadaran Karena juga. ada Pak Wisnu, ada laporan ke kami, pinjol yang legal merasa bahwa ada banyak masyarakat yang nggak mau bayar lagi. Nah ini kan juga Oke. jadi nggak, padahal mereka tujuannya membantu untuk nanti kan kalau udah makin aman dan yang ilegal nggak ada kan yang legal harus bunganya lebih turun kan Baik. gitu kan pastinya begitu. Baik, baik. Saya ke Pak Wisnu, ini pertanyaan terakhir Pak, kita terbatas durasi, tetapi mungkin sebagai edukasi kepada masyarakat kalau udah terlanjur terjerat pinjol ilegal dan mendapatkan teror serta intimidasi, kemana dan bagaimana konsumen dapat melapor, meski tadi kita setuju ya yang namanya utang memang harus bayar gitu, jangan menciptakan habit yang jelek, tapi ini sudah terlanjur, apa yang harus dilakukan Pak? Saya sampaikan kepada kepolisian daerah, baik di Polda, di Polres, Polsek, untuk membuat hotline bahwa seluruh kepolisian di daerah dapat menerima laporan masyarakat terkait dengan pinjol. Bahkan di Bareskrim sudah membuat hotline pelaporan pinjaman ya, online. Jadi sampai saat ini kita sudah menerima laporan 1.350 laporan informasi. Baik. Yang kami ya kita dalami dan kita sampaikan apabila itu di daerah, kita sampaikan ke daerah. Dan saya kira setiap Polda juga sudah membuat hotline-hotline yang menjadi tempat pelaporan bagi masyarakat di daerah masing-masing. Baik, terima kasih Pak Sarjito, terima kasih Pak Wisnu. Tadi kita punya kesimpulan sekarang memang kita berupaya untuk mematikan operasional dari pinjol ilegal, tetapi harus ada kerjasama di sana. Masyarakat juga harus mengukur kemampuan diri ya Pak ya. Kalau memang untuk kebutuhan diri sendiri juga itu ada peran tetangga, ada peran keluarga di sana untuk membantu kalau kebutuhan sehari-hari. Dan tadi harapannya akan ada skema keuangan untuk masyarakat yang lebih gampang gitu. Terima kasih Pak Sarjito, terima kasih Pak Wisnu atas waktunya di Berita Utama.